Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, adik-adik, tamu undangan dan warga Desa Singotrunan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri beserta rombongan ya. Kami dari Yayasan Peduli Muslim di Yogyakarta. Kita ada 5 orang berangkat dari Jogja 2 hari yang lalu, naik motor dalam rangka menjalankan misi sosial dan dakwah. Judulnya adalah Ekspedisi Kemerdekaan yang kedua. Tujuan yang pertama, kemarin kita singgah di kota Pasuruan. Kita ada pengajian juga dan bagi sembako, uang tunai untuk kaum duafa, anak-anak yatim. Setelah itu pagi tadi kita bertolak dari kota Pasuruan menuju ke Situ Bondo. Di Situ Bondo ada pengajian juga, bagi sembako juga. Kemudian titik yang ketiga di Pondok Pesantren Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan alhamdulillah kegiatan kita sudah berjalan malam hari ini. Nanti malam sebagian tim akan ada yang meluncur ke desa mana Ustaz? Telemung di kaki Gunung Ijen dengan misi yang sama pula. Kemudian besok pagi kita nyebrang ke Pulau Lombok. Di Lombok kita ada bagi sembako juga, pengajian dan pipanisasi. Jadi pemasangan pipa dari sumber air sejauh 4 km atau 4.000 meter, kemudian dialirkan ke perkampungan yang rawan air bersih di Sembalun di Lombok Timur. Kemudian kita nyebrang ke Sumbawa, pulangnya ada baksos pengajian juga di Pulau Bali. Jadi sekitar 7 sampai 10 hari ekspedisi kemerdekaan yang kedua ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya Abdul Aswad ditemani oleh Pak Andi Mastara, Mas Adi Profiki, ada Mas Ade dan juga Mas Abu Jadid. Ya, meminta doa restu Bapak Ibu semua, semoga perjalanan kami mulai dari hari ini sampai ke depan diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kegiatan yang dilakukan benar-benar bisa memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian berikutnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Desa Singotrunan, kemudian ada Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, dan jamaah di Masjid Sidratul Muntaha yang telah berkenan menghadiri undangan malam hari ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu menjadi penyebab turun berkah barokah dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, saya ingin sampaikan pengajian singkat ya. Pengajian singkat itu kalau disingkat namanya pesing. Pesing itu pengajian singkat. Insya Allah tidak sampai 1 jam. Berjudul, apa judul pengajiannya kita? Ono Dino Ono Upo. Karena kebetulan saya di Jogja, di Solo sering kali menyampaikan pengajian dengan bahasa Jawa. Tapi di sini bahasanya bukan Jawa ya. Di sini bahasanya bahasa Osing dan bahasa Madura. Maka saya pakai bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Artinya selama masih ada hari, di sana masih ada rezeki untuk kita. Ono dino, ono upo, ada hari, ada nasi. Perlu kita sampaikan agar umat Islam ini memiliki ketenangan jiwa dan tidak pusing ya, karena memikirkan hal-hal yang belum bisa dicapai.
Pepatah mengatakan ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajrir riyahu bima la tashtahis sufunu. Tidak semua keinginan cita-cita yang diharapkan manusia bisa dicapai. Benar apa tidak ini? Apa kita sebagai manusia selalu bisa meraih apa yang kita inginkan? Atau terkadang gagal? Terkadang bisa berhasil, terkadang gagal. Itulah kehidupan dunia. Tajrir riyah bima la tashtahis sufunu. Angin itu bertiup tidak sama dengan arahnya perahu. Perahunya pengen merapat ke Banyuwangi, tapi anginnya malah berhembus ke arah Bali. Manusia pengen dapat suami yang tampan rupawan, yang kaya raya, tapi dapatnya miskin. Yang putra juga begitu. Saya Ustadz dulu waktu muda bercita-cita pengen punya istri yang cantik jelita, muda belia, sweet 17, kaya raya. Tapi kenyataannya istri saya dapatnya mak lampir gitu. Itu menunjukkan tidak semua cita-cita manusia bisa digapai. Nah, Syekh Abdul Razak Al-Badar di dalam kitab Asarul Adhkari Syar'iyah, beliau membagi rasa sedih itu menjadi 3. Idza kanal alamu, apabila rasa sakit itu alladzi yusibul qalba, yang menimpa hati manusia, ya ta'allaku, itu berkaitan ya bi amrin madin, dengan perkara yang sudah terjadi, fahuwa huznun, itu disebut huznun, sedih, pusing karena memikirkan hal-hal yang sudah berlalu, itu namanya huznun, sedih. Tapi kalau seseorang sedih karena memikirkan kejadian yang sedang dia alami, itu namanya ghammun. Misalnya dia menderita sakit nggak sembuh-sembuh, dia sedih, itu ghammun. Kalau kesedihannya memikirkan kejadian yang belum terjadi, dia mau pensiun ini, 1 tahun lagi pensiun, tetapi sudah nyicil sedih di hari ini. Ya Allah, nanti kalau saya pensiun, saya makan apa ya Allah? Makanya tetap nasi sama rawon kan. Tidak mungkin kita makan batu. Apa makanan tradisional di Banyuwangi ini? Apa? Sego cawu. Oh, itu pakai apa Ustaz? Pakai kelapa. Nah, kita makanya tetap itu. Tapi orang yang tidak memiliki keimanan kepada Allah, 1 tahun dia akan pensiun, hari ini dia sudah pusing 7 keliling. Padahal di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan menjamin jatah rezeki kita minimalnya di dalam 7 ayat. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang berjalan di muka bumi kecuali Allah sudah tetapkan rezekinya. Jadi rezeki kita itu sudah diatur, sudah tertakar dan tidak akan tertukar, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka nggak perlu kita bekerja keras 24 jam kerja, dagang, tokonya nggak pernah tutup. Saya pernah lihat toko, Bapak Ibu, tulisannya begini, buka 24 jam sampai kiamat kurang setengah hari. Jadi kiamat kurang setengah hari baru dia tutup. Itu orang yang buka toko 8 jam sehari dengan 24 jam sehari, rezekinya tambah apa enggak kalau buka 24 jam? Jawabnya tidak. Panjenengan buka toko 8 jam sehari dengan buka toko 24 jam sehari, itu tidak menambah jatah rezeki. Beneran itu. Kenapa? Karena ayat tadi mengatakan rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kenyataannya saya buka 8 jam keuntungannya cuma 200.000 kok. Kalau saya buka 24 jam keuntungannya 300.000. Itu kan secara hitungan matematis. Ya. Kalau Allah berkehendak memberikan rizkinya, meskipun nggak buka toko, orang bisa jadi kaya. Mungkin apa tidak mungkin?
Mungkin Pak. Di desa saya, di Klaten sana di Jawa Tengah, sekarang sedang musim orang kaya raya mendadak. Bukan cuma 1-2 orang. Banyak sekali orang kaya mendadak. Padahal nggak jualan, nggak kerja, nggak ngelembur. Kenapa Ustadz? Dapat gusuran jalan tol. Ada pembangunan tol dari Solo ke Jogja melewati sawah-sawah penduduk itu. Bayangkan, satu orang ada yang dapat 1 miliar, ada yang dapat 5 miliar. Padahal 1 miliar itu berapa juta? 1.000 juta kali 5, 5.000 juta. 5.000 juta itu kalau 100-an ribu ditaruh di depan jalan ini ya, sampai ke lautan sana itu tidak putus, duit loh itu. Baru putus kalau diambil orang. Itu baru putus. Tetapi yang namanya rizki tidak akan tertukar. Ada warga dapat 1 miliar, ada dapat 3 miliar. Ada warga yang dapat ganti rugi dari tol itu 750.000. Mirip kayak jumlah BLT. Tahu BLT? Ada yang terima BLT jadi ya? Apa BLT itu? Bantuan langsung telas. Telas itu habis. Antri di kantor untuk ngambil BLT sebelum sampai rumah sudah telas habis. Buat beli beras, buat bayar utang, itu namanya BLT. Loh, kenapa yang lain dapat miliaran kok dia dapat 750.000? Jawabnya itu ada di situs berita. Sawahnya dia itu dilewati jalan tol 30 cm saja. 30 cm diambil negara untuk bikin jalan tol. Sementara sawah tetangganya satu sawah utuh. Menunjukkan rezeki itu tidak akan tertukar karena dia sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu. Sesungguhnya Allah sang maha pemberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang maha perkasa dan maha kuat. Itu maka tidak ada alasan kita sebagai umat Islam sedih karena memikirkan jatah apa? Rezeki. Apa ada orang sedih mikir jatah rezeki? Ada. Bapak Ibu yang mulia, saya pernah baca berita seorang ibu dengan 3 anak masih kecil. Malam hari dibikinkan susu 3 gelas. Susunya itu dicampur pestisida. Dicampur apa? Racun. Lalu dikasih minum ke anaknya ini, 3-3-nya. Sudah mimik susu, sekarang kalian bubuk. Setelah bubuk, mati 3 anaknya. Terus si ibu tadi ngambil susu lagi, dicampur pestisida, diminum sendiri. Supaya mati. Tetapi takdir Allah menetapkan ketika anaknya mati semua, ibunya ini hanya muntah-muntah, Pak. Masih bisa diselamatkan dibawa ke rumah sakit. Mungkin dosis racunnya kurang lah ya. Karena kan untuk orang dewasa. Anak kecil orang dewasa dia bikin dosisnya sama. Ternyata ibunya nggak mati. Ketika ditanya, ibu kenapa kok tega membunuh anaknya yang masih kecil-kecil? Apa jawabannya para jamaah? Pak polisi, saya ini janda. Saya ini orang miskin papa. Ya. Kata orang Jawa, keleyang kabur kanginan kandang langit kemul mego kere gedibal 17. Saking melaratnya itu sampai pangkat 27. Kalaupun anak saya hidup, palingan nanti kalau sudah dewasa, ya cuma jadi kere sama kayak saya. Hidupnya menderita terlunta-lunta, dihina orang, direndahkan orang. Daripada anak saya hidup menderita, lebih baik saya bunuh supaya masuk surga. Ketiga anak saya, biar saya sendiri yang masuk neraka. Ada berita seperti itu, para jamaah. Gimana reaksi kita setelah mendengar berita ini? Salut, inspiratif, pinter, atau bodoh ibunya tadi itu? Wah, ternyata ibunya ini punya visi misi yang mulia ya. Ingin memasukkan anaknya ke dalam surga. Daripada hidup menderita, biarkan saya sendiri masuk neraka. Mulia apa enggak mulia itu? Tidak mulia.
Itu kebodohan. Sekarang saya tanya, ada nggak anaknya orang miskin begitu gede jadi kaya raya? Ada apa enggak? Banyak Pak. Kalau dijawab ada, keliru. Anaknya orang miskin begitu dewasa kaya raya. Banyak. Anaknya orang kaya begitu dewasa jadi miskin. Ada? Banyak juga. Maka jangan pernah takut menghadapi masa depan. Ono dino, ono upo. Selagi kita masih hidup, pasti akan ada rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalil Al-Quran sampai minimal 7 ayat. Dan hanya 1 ayat menyebutkan setan itu menakuti kita dengan kemelaratan. Bunyi ayatnya, asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemelaratan dan kemiskinan. Jadi bisa dibilang ucapan setan hanya 1, ucapan Allah 7. Mana yang kita lebih percayai? Harusnya ucapan Allah. Karena kita ini hamba Allah. Ucapan Allah maha benar. Sedangkan ucapan setan itu dusta. Tetapi sayang, 1000 kali sayang. Justru banyak umat Islam lebih percaya kepada omongannya setan. Oh iya ya, aduh gimana nanti saya bayar anak sekolah, gimana anak saya mondok, gimana besok mau makan apa. Dipikir. Lah kalau dipikir apa rezekinya tambah? Tidak. Justru membuat hati kita sedih, gundah gulana. Ya, liyuhzinal ladzina amanu, kerjaan setan itu untuk membuat orang-orang beriman sedih. Makanya para ulama mengatakan kesedihan itu adalah bisikan setan. Karena manusia kalau sedih, ya itu tadi membunuh anak-anaknya. Manusia kalau sudah sedih, gantung diri. Manusia kalau sudah sedih, merampok, mengambil jalan pintas, ya, pasang jimat pengelarisan, budidaya tuyul, ya, untuk meraup apa? Keuntungan yang banyak. Saya itu sampai heran, 1000 kali heran. Di zaman sekarang orang jual beli tuyul itu tahun 2010 Bapak Ibu. Saya membaca iklan di internet itu. Jual beli tuyul grosir maupun eceran. Harga tuyul waktu itu, 1 ekor tuyul itu 3 juta. Kata dukunnya, nanti disuruh kerja tiap malam ditetesi 7 tetes, beli 1 kantong darah dari PMI. 500.000 misalnya, ditetes tes, bonusnya 2. Sudah kamu kerja nyari duit. Itu tuyul harganya 3 juta tahun 2010. Sekarang udah naik, BBM naik kok. Jadi harga tuyul itu menyesuaikan dengan harga BBM, apalagi di Banyuwangi BBM langka ya. Karena penutupan gunung Gumitir itu. Di situ Bondo, di sebagian Banyuwangi katanya kemarin BBM langka. Jadi harganya naik apa sama? Sama ya. Nah itu orang-orang yang mengambil jalan pintas, ya, dukun yang menjual jimat rondo ngangsu, jimat kantil kencono yang diklaim bisa membuat dagangan jadi laris. Alasan dijual jimat ini apa? Karena dukunnya butuh duit. Nah, kenapa jimatnya nggak dipakai sendiri biar laris ya? Ini dukunnya agak makin kesini kok makin kesana. Ada juga dukun mengklaim kalau kalian pengen bikin pesta pernikahan, saya yang akan menghentikan turunnya hujan. Itu kalau kita pakai penalaran yang sehat ya. Dukun itu kok mau menahan tumpahnya air hujan. Lah dia menahan pipisnya sendiri nggak kuat kok. Coba pawang hujan itu suruh menahan pipis 3 hari gitu. Peran jedot piranti ini. Ya. Dia menahan pipisnya yang hanya setengah gelas, nggak kuat Pak. Kok mau menahan air hujan? Itulah kondisi dari orang-orang yang kurang dekat, kurang paham terhadap kitab suci agama mereka sendiri. Makanya Kanjeng Sunan Bonang itu menjelaskan yang disebut pengajian itu moco Quran angen-angen sak makna nih. Membaca kitab suci Al-Quran lengkap dengan tafsir
dan makna yang dikandung oleh ayat. Barulah kemudian jiwa kita menjadi tenang. Jiwa kita menjadi yakin. Ya, meskipun dia lagi banyak utang, saya yakin selama saya hidup mesti akan ada rezeki. Rezeki tidak akan tertukar karena dia sudah tertakar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin di dalam kitab Silsilah Shahihah nomor 952. Nabi bersabda, "Lan tamuta nafsun." Satu jiwa tidak akan pernah mati hatta tastakmila rizquha wa ajaluha, sampai menjadi sempurna rezeki dan juga ajalnya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, kalau manusia itu lari dari kematian, kalau manusia lari dari rezekinya seperti dia lari dari kematian, maka rezeki itu akan mendatangi dia sebagaimana kematian juga akan mendatangi dia. Ini belum lama ini di Demak, Kabupaten Demak, ada Pak Guru ngaji ya. Pak Guru ngaji gara-gara memukul santrinya yang nakal, dia dituntut oleh orang tuanya, suruh bayar 25 juta. Tapi kemudian netizen ya, kekuatan netizen itu, ya mereka berbondong-bondong memberi sumbangan kepada Pak Guru ngaji. Ratusan juta dan bahkan bisa melakukan umroh keluarga. Sebelumnya ada Pak, orang jualan es teh dipisuin sugih. Orang jualan es teh goblok gitu. Tahu-tahu kaya raya Pak, duitnya 1 lemari, saya lihat di video, ya Allah duitnya 1 lemari. Kalau Allah sudah menghendaki rezeki datang, ya hanya dibilangin goblok, itu aja sudah kaya raya Pak. Maka kita harus yakin seyakin-yakinnya rezeki itu sudah ada yang mengatur. Tidak usah kita risau. Dan yang mas-mas, ya mbak-mbak yang sedang membina rumah tangga baru, tidak usah takut nanti kalau anaknya banyak jadi miskin, enggak. Karena di dalam hadis As-Shadiqul Masduq, Nabi SAW bersabda, "Inna sesungguhnya ahadakum, salah satu dari kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, 40 hari berupa nutfah, air mani 40 hari. Kemudian tsumma tasiru 'alaqatan mithla dzalik." Kemudian 40 hari berikutnya air mani tadi berubah menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya berarti 120 hari. Segumpal darah itu berubah menjadi apa itu namanya embrio, janin yang sudah lengkap berupa manusia. Fayursalu ilaihil malak, ketika janin di perut ibu sudah berusia 120 hari, dikirimlah malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, lalu ditiupkan ruh kepada janin itu. Maka ibu-ibu kalau mengandung ya, belum ada 120 hari, misalnya baru 2 bulan ya meninggal dunia janinnya ini janin belum ada nyawa dan rohnya, ya cukup dikuburkan begitu. Tapi kalau sudah 120 hari mati, itu bayi sudah ada rohnya, berdasarkan keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suara apa ini? Jam di mana? Oh, saya ingin kereta mau lewat. Kayak suasana di stasiun. Sampai berapa kali? Oh, nanti jam 9 gitu. Saya baru pertama kali loh. Saya kira durasi habis gitu. Pengajian. Oh, nggih, matur nuwun. Sudah diberitahu gitu. Jadi saya tanpa harus melihat jam udah tahu ya. Sampai mana saya tadi ceritanya? Janinnya itu kalau belum 120 hari kok mati, dipendem biasa. Tapi kalau sudah 120 hari diberi nama Pak. Ya bayi yang mati tadi diberi nama. Itu. Misalnya namanya Andi Kurniawan gitu misalnya.
terus nanti dikafani, disolati, dikuburkan di pemakaman umat Islam. Itu. Karena sudah ada apa? Sudah ada nyawanya. Pernah juga ditanya malam-malam sekitar jam 11 malam. Ya, ada teman itu, Ustadz, ini saya mau tanya apa? Barusan ada kecelakaan di tanjakan Bundelan itu. Bis rombongan Manten. Yang mati 2, terus ada salah satu penumpang itu tangannya putus itu. Karena orang fokus menolong korban, menggotong jenazah, lalu dibawa ke rumah sakit, itu tangannya itu ketinggalan di tempat kecelakaan itu. Na'udzubillahi min. Nah, saya ditanya gini, ini tangannya ini gimana Ustaz? Apakah dia harus dimandikan, dikafani, terus disolati? Saya jawab, enggak perlu. Kenapa begitu? Jawabannya sama dengan tadi. Tangan itu tidak ada apa? Nyawanya. Tidak ada rohnya. Dia potongan tubuh. Adapun rohnya masih ada di dalam tubuhnya. Jadi gimana Ustaz? Ya cukup ditanam, dimakamkan, dikuburkan begitu saja. Tanpa dimandikan, tanpa dikafani. Karena itu potongan tubuh. Sama kalau ada anak disunat itu potongannya dimandikan, apa dikafani, apa disolati, apa dibikin tongseng. Saya itu waktu kecil itu bertanya-tanya, itu Pak dokter yang suka nyunati anak-anak itu potongannya diapain ya itu? Dikoleksi apa di? Ya itu cukup dikubur begitu saja, nggak usah dimandikan, nggak usah dikafani. Masuk ada pocongan segini? Pocongan apa ini? Pocongan kok segini? Ya. Jadi yang dimandikan, dikafani itu yang sudah ada apa? Sudah ada rohnya. Begitu ibu-ibu. 120 hari baru ditiupkan roh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kata Nabi, lalu diperintahkan 4 hal tentang usianya, ya, tentang hari kematiannya, tentang rezekinya, kemudian apa itu bejo ciloko itu bahasa Indonesia apa ya? Celaka dan apa? Senang dan bahagianya. Jadi setiap bayi yang lahir ke dunia, sebelum dia lahir sudah ditetapkan 4 perkara. Ya, tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang umurnya, dan bahagia dan celakanya seseorang. Maka nggak perlu kita punya anak, wah nanti anak saya akan menyedot jatah rezeki saya. Nggak ada. Anak kita sudah membawa jatah rezekinya masing-masing. Tidak akan mengganggu jatah rezekinya orang tua. Beneran itu. Saya menjadi saksi atas kebenaran sabda Nabi ini. Saya ingin cerita Bapak Ibu, waktu itu saya punya anak pertama lahir. Susah lahirnya. Ya nggak keluar-keluar. Lalu dipacu, hari kedua baru dia bisa lahir. Begitu lahir, anak ini nggak sehat, harus dimasukkan ke tabung itu, namanya ruang picu-nicu. Padahal waktu itu ya, kalau sekarang mungkin lebih mahal lagi. Biaya bayi yang ditaruh di tabung itu 1 hari 750.000. Belum biaya kamar, belum biaya obat, selama beberapa hari. Dan gaji saya sebagai guru madrasah waktu itu 300.000, bayangkan. Terus saya ditanya sama perawat bu bidannya, ini nanti biayanya sekian-sekian, gimana Pak? Ya masukin aja, padahal saya nggak pegang duit itu. Main masukin aja, ditabung. Akhirnya setiap hari saya update ke petugas administrasi rumah sakit. Hari ini sudah berapa Pak? Sudah sekian biayanya. Gitu. Duit dari mana ini besok? Hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-7, jutaan Pak. Padahal saya nggak pegang duit. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetangga saya itu orang satu kampung, beberapa kampung, itu semua jenguk. Waktu itu belum ada corona ya. Semua menjenguk ke rumah sakit, sampai lorong rumah sakit itu penuh kayak orang mau demonstrasi. Ya. Dan setiap orang yang jenguk itu semuanya ngasih amplop ke saya. Amplop itu saya terima, lalu saya buang semuanya. Isinya tak ambil. Ya kan saya jujur.
Amplop itu saya buang, nggak ada yang saya simpen. Setelah isinya diamankan, kan begitu. Terus pakai buat bayar rumah sakit masih sisa, dipakai buat beli kambing 2 untuk akikah masih sisa. Saya ngomong sama anak saya, Le, wejek bayi kok pinter golek duit, saya bilang gitu. Padahal masih bayi, kok bisa menghasilkan duit? Dari mana itu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak sudah membawa jatah rezekinya masing-masing. Maka kita sebagai orang tua kalau ngasih nafkah anak, jangan sombong. Kalau bukan karena aku, kamu jadi apa? Saya yang membiayai kamu. Nggak perlu. Karena masing-masing sudah memiliki jatah rezeki sendiri. Ono dino, ono upo. Terakhir saya ingin sampaikan jamu tolak melarat Sido Sugih. Untuk menolak kemelaratan dan agar kita diberikan rizki yang berkah dan banyak. Amin Allahumma amin. Yang pertama adalah istighfar. Sering-sering istighfar. Kalau Nabi prakteknya sehari semalam istighfar berapa kali? 100 kali. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah, aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan anugerahkan harta yang melimpah dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah akan kasih sawah ladang yang subur dan sungai yang bening airnya. Syaratnya apa? Istighfar, bertobat dari perbuatan dosa yang kecil maupun yang besar, yang selama ini misalnya jadi agen tuyul, distributor tuyul, pesugihan, berhenti, minta tolong, minta rezeki hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau kami meminta perlindungan dan pertolongan. Yang kedua adalah sedekah. Yang kedua apa Bapak Ibu? Sedekah. Gimana mau sedekah tahu Ustaz, uang saya tuh nggak pegang duit. Sedekah paling murah itu adalah senyuman. Kata orang Arab, at-tabassumu ajmalul kalimati biduni harfin. Senyum itu adalah kata terindah yang tidak mengandung huruf. Semua kata mengandung huruf kan? Tapi ada kata yang paling indah yang tidak ada hurufnya. Apa itu? Senyum. Tinggal gitu dok. Meringis dok. Meringis itu ada hurufnya enggak? Enggak ada. Yang penting kita punya gigi. Hatta yang enggak punya gigi pun bisa senyum. Itu misalnya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu bernilai sedekah di hadapan Allah. Dan ada satu hadis, mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar hadis ini. Nabi mengatakan, Inna lillahi ibadan. Allah itu memiliki hamba-hamba. Ikhtasahumullahu limana fi'li ibad. Yang diberi kelebihan, harta, kesehatan untuk menolong orang lain. Yuqirruhum fiha ma badaluha. Allah melanggengkan harta itu kalau dia gunakan untuk sedekah, nolong orang lain. Wa in mana'uha, tapi kalau kita menahan harta kita, ya, bakhil kita, nggak mau nolong tetangga, sanak saudara yang kesusahan, naza'aha minhum, harta kita akan dicabut oleh Allah, thumma hawwalaha ila ghairihim, lalu diberikan kepada orang lain. Maka cara cerdas untuk melanggengkan, mengabadikan harta yang kita miliki adalah mengambil sebagian harta tadi lalu diinfakkan untuk masjid, pondok pesantren, majelis taklim, janda tua, anak-anak yatim. Dengan begitu harta kita akan dijaga oleh Allah bahkan mungkin sampai 7 turunan. Maka sedekah itu merupakan amalan pembuka pintu-pintu rezeki. Yang terakhir adalah berbakti kepada kedua orang tua. Di negara barat sana Bapak Ibu, kalau ada orang-orang tua yang sudah jompo, yang sudah tidak produktif, dalam artian sudah tidak bisa menghasilkan uang,
Ya, orang-orang tua yang sudah tidak kerja, nggak bisa cari duit, itu dianggap sebagai beban negara dan keluarga. Maka disuntik mati. Ya, dimandiin bersih, kasih makan, kasih minum, waktunya tidur, disuntik obat dulu ya, jus, bablas mati, Pak. Karena dianggap sebagai beban apa? Negara. Kalau di umat Islam enggak. Justru keberadaan orang tua itu tambang emas di dunia, pintu surga di akhirat. Nabi mengatakan, man arada an yubsata lahu fi rizqihi, siapa ingin diluaskan rezekinya, wa an yunsha'a lahu fi athari, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, sambung tali silaturahim. Maka rezeki kita akan luas, usia kita panjang. Kata Imam Ibnu Utsaimin, manusia yang paling berhak disambung rezeki, disambung silaturahimnya adalah orang tua kita. Jadi sering-sering kasih hadiah ke orang tua, sering-sering kasih duit ke orang tua. Apa permintaan orang tua selagi kita mampu kasih. Jangan pernah mikir rugi. Maka pintu rezeki kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warga desa Singotrunan senantiasa diberikan istiqomah ibadah, rezeki yang melimpah, ya cukup bikin rumah, sisa buat beli sawah, sama ziarah Mekah Madinah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.